Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Ibu. Sehat Ibu. Alhamdulillah sehat semua. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba siapa yang mau memimpin doanya? Saya Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dia sudah mau memimpin doanya. Sekarang coba dilihat temannya, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah anak-anak, sebelum kita belajar, kita tepuk semangat terlebih dahulu yuk. Tepuk semangat. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes. Yes, yes. Yeay, kita tepuk tangan untuk kita semua. Wah, ternyata anak-anak ibu hebat-hebat semua ya. Sudah terlihat semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anak, apakah ada yang pernah dengar mengenai dongeng? Dan dongeng apa saja yang pernah kalian dengar? Aku Bu, dongeng kelinci dan kura-kura. Terima kasih Aulia. Aulia pernah mendengar dongeng mengenai kelinci dan juga kura-kura. Nah, dalam dongeng itu biasanya ada seorang pendongeng. Apakah kalian tahu siapa itu pendongeng? Ya, silakan Pak Dia. Pendongeng itu orang yang membacakan dongeng, Bu. Good job Pak Dia, betul sekali ya. Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Dan pendongeng itu juga merupakan salah satu jenis pekerjaan. Nah, anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu sebagai berikut. Anak-anak, mendengarkan dongeng itu sangat menyenangkan sekali dan Indonesia juga kaya akan dongeng. Sekarang Ibu punya sebuah video nih. Yuk kita simak bersama-sama. Dahulu kala, hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari, mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Tupai menawarkan makanan untuk sahabatnya, namun gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun, tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga.
Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Mereka melompat-lompat sangat bahagia. Bagaimana anak-anak? Seru tidak dongengnya? Seru, Bu. Wah, seru, Bu. Nah, berdasarkan video yang telah kalian simak tadi, apa saja yang kalian dapatkan? Ya, boleh silakan Aulia. Aku, Bu, aku tahu. Judul dongengnya yaitu Tupai dan Ikan Gabus. Aku, Bu, tahu tempatnya itu di Kalimantan Barat dan tupai yang suka menolong. Wah, hebat sekali. Nah, anak-anak, yang tadi kalian sebutkan itu termasuk ke dalam unsur-unsur intrinsik yang ada pada dongeng. Nah, sekarang kalian boleh masukkan unsur-unsur yang telah kalian temukan tadi ke dalam bentuk peta pikiran ya. Kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing. Setelah itu, nanti kalian boleh bacakan hasilnya di depan kelas. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah beres mengerjakannya? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Coba sekarang siapa yang ingin membacakan hasil diskusinya terlebih dahulu? Ya, boleh. Silakan Aulia. Aku, Bu. Judulnya Tupai dan Ikan Gabus. Tokohnya ada ikan gabus, tupai, dan juga ikan hiu. Dan tempatnya di Kalimantan Barat. Aku, Bu, ikan gabus itu sabar, kalau tupai suka menolong. Nah, pesannya itu kita harus suka tolong-menolong. Wah, hebat sekali. Nah, dari dongeng yang kita simak tadi, kita dapat mengambil hal baiknya, yaitu kita harus saling tolong-menolong terhadap sesama. Nah, anak-anak, ada yang tahu tidak ini gambar apa? Wayang, Bu. Ya, betul sekali. Ini adalah gambar wayang. Kira-kira wayang ini digunakan untuk apa ya? Good job. Wayang ini digunakan oleh pendongeng untuk menceritakan, dan pendongeng ini biasanya menggunakan wayang yang terbuat dari kayu. Nah, wayang ini dibuat oleh pengrajin kayu. Untuk mengetahui lebih lanjutnya, Ibu sudah berikan teks kepada kalian. Nah, sekarang siapa yang mau membantu Ibu membacakan teksnya? Ya, silakan Fadia. Aku, Bu. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskan, lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Dari cerita tersebut, pekerjaan apa yang dilakukan oleh Ayah Beni? Ya, silakan. Pengrajin kayu. Good job. Ya, betul sekali ya. Ayah Beni adalah seorang pengrajin kayu yang menghasilkan barang-barang yang terbuat dari kayu. Nah, anak-anak, pengrajin kayu ini merupakan salah satu jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita. Nah, kita juga bisa menemukan beragam jenis pekerjaan, salah satunya dengan mengetahui pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua kita di rumah. Coba, siapa yang tahu pekerjaan apa yang dilakukan oleh orang tua kalian di rumah? Ya, boleh. Silakan Fadia. Aku, Bu, ayahku seorang polisi. Ada lagi?
Iya, silakan Aulia. Aku Bu, ayahku seorang petani. Good job. Wah, hebat sekali ya ternyata pekerjaan orang tua kalian di rumah. Tetapi pekerjaan apapun kita harus saling menghargai dan jangan lupa kita harus bersyukur karena orang tua kita itu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup kita agar kita bisa hidup dengan layak, ya. Akan bentuk kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Ibu akan sebutkan namanya, kemudian kalian duduk bersama dengan kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1, ada Fadia, Sarah, dan juga Angga. Kelompok 2, ada Aulia, Doni, dan juga Rani. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah bersama dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Oke, Ibu akan berikan waktu untuk mengerjakan LKPD-nya dan Ibu akan berikan LKPD-nya kepada masing-masing kelompok ya. Bagaimana anak-anak? Sudah beres mengerjakannya? Oke, coba sekarang kelompok mana dulu nih yang ingin membacakan hasil diskusinya terlebih dahulu? Iya, boleh. Aulia dari kelompok 2. Boleh Aulia, silahkan. Kelompok 2 Bu, produk yang dihasilkan oleh ayah Beni yaitu meja dan kursi. Dan pekerjaan ayah Beni menghasilkan barang. Good job Aulia. Ada lagi dari kelompok lainnya? Ya, silahkan Fadia dari kelompok 1. Aku Bu, kelompok 1. Yang dikerjakan oleh pengrajin kayu pertama itu membeli kayu dan memotongnya, kemudian membentuknya menjadi kursi, menghaluskan dan mengecat kursi, dan terakhir itu menjual kursi tersebut ke toko mebel. Wah, ternyata hebat-hebat sekali ya anak-anak Ibu. Yuk kita beri tepuk tangan bersama-sama. Nah, anak-anak, ternyata proses pembuatan meja dan kursi ini cukup panjang sekali. Dan pekerjaan yang terlibat di dalamnya yaitu ada penebang pohon, pengrajin kayu, tukang angkut barang, dan juga ada pedagang. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah mengerti? Atau ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah sudah mengerti semua ya. Kalau begitu, coba siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, boleh, silakan Aulia. Tadi kita belajar tentang unsur-unsur yang ada pada dongeng, pekerjaan ayah Beni, dan cara pengrajin kayu membuat meja dan kursi, Bu. Iya, betul sekali ya. Pembelajaran kita hari ini, tadi kita sudah belajar mengenai unsur-unsur intrinsik yang ada pada dongeng. Selain itu juga, kita sudah belajar mengenai berbagai jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar, yaitu salah satunya ada pengrajin kayu. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan bagikan soal evaluasi kepada kalian semua untuk dikerjakan masing-masing. Dan akan Ibu berikan waktu untuk mengerjakannya. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah beres? Alhamdulillah sudah beres ya. Nah, sekarang Ibu punya oleh-oleh nih untuk kalian kerjakan di rumah ya. Dan pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita hari ini dicukupkan saja sampai di sini. Sebelum kita pulang, siapa yang mau memimpin doanya? Ya, silahkan. Saya Bu, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya. Dadah!